Imam Ghazali secara spesifik menjelaskan apa sih untuk syarat sebagai atau kriteria untuk menjadi pemimpin itu. Kata Imam Ghazali, menjadi pemimpin itu syaratnya yang pertama adalah berilmu, cerdas, dan pintar. Berilmu, cerdas, dan pintar. Pemimpin harus berilmu, pemimpin harus cerdas dan pintar. Kalau punya akses, harus punya akses masa lalu, masa depan, dan masa kini. Kalau hanya masa lalu saja, itu namanya telmik, telat mikir. Ini tidak pantas untuk dijadikan pemimpin, tapi dia hanya mengekor saja. Yang kedua, jujur. Cerdas, pinter, tapi tidak jujur, ini bahaya. Oleh sebab itu jujur ini sangat penting sekali. Ketika, maaf kalau nanti saya agak melewati karena mulainya sudah agak sini ya Pak. Ketika Umar bin Khattab mau mencari pembantu kemudian disodori pada seseorang, nih Khalifah ini orang baik. Khalifah Umar tanya, di mana kamu ketemu? Di masjid. Di mana lagi? Di masjid. Di mana lagi? Di masjid. Kalau ketemu di masjid itu orang baik, tapi itu tidak jaminan. Coba Umar bin Khattab kemudian bertanya, apa kamu pernah bersafar dengannya? Pernah berpergian yang jauh dengan dia? Yang kedua, apakah kamu pernah bermuamalah dengannya? Yang ketiga, kemudian apakah kamu pernah memberi amanah dengannya? 3 hal ini. Safar, mengetahui karakter yang aslinya bagaimana. Watak yang aslinya ketika kita berpergian jauh itu akan kelihatan. Yang kedua, dengan bermuamalah tahu akhlaknya. Dan yang ketiga, ketika memberikan amanah maka tahu kadar kejujurannya. La imana liman la amanatalah. Tidak termasuk iman yang sempurna seseorang sampai dia berlaku amanah. Iman ini model yang pokok Pak. Saya sering menggambarkan kalau ada 3 baskom, satunya isinya beras, yang satunya isinya daging, yang satunya isi uang. Coba tanya, panggil ayam, ayam, kamu pilih ini ada beras, ada daging, ada duit. Pilihnya yang mana? Beras. Hanya satu tok. Demi pri kebinatangan, saya hanya memilih beras. Ambil anjing, jing. Ini anjing itu kan hewan yang paling jelek. Jing, ini ada 3 macam. Kamu pilih mana? Anjing akan mengatakan saya hanya memilih. Maaf. Kalau kita panggil misalnya, saya jangan jauh-jauh. Yang Ustadz saja, Ustadz Solihin. Ustadz muda, ini ada 3. Beras, duit, daging. Kafe Pak. Iya, kalau tidak punya iman. Kalau punya iman mesti akan pikir dulu, ini berasnya siapa, duitnya siapa, dagingnya siapa. Tapi kalau tidak punya iman kan duitnya beras raskin sekian ribu ton dimakan begitu saja. Ini karena tidak punya iman. Maka syarat yang kedua kata Imam Ghazali, pemimpin itu harus jujur, harus punya iman. Yang ketiga adalah bijaksana. Bijaksana itu apa? Bijaksana itu menempatkan sesuatu secara tepat. Tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat kegunaan. Punya program, akan memberikan makan pada anak-anak sekolah, makan gratis. Karena banyaknya orang, maka jam 12 nasinya belum datang. Datangnya sudah jam 3 baru datang. Kira-kira apa? Anaknya sudah semaput, duitnya, berasnya, nasinya sudah basi. Ini tidak tepat sasaran. Bukan orang yang bijaksana. Jangan dipakai. Saya tidak bicara tentang siapanya ya Pak. Tapi ini ya terserah. Tapi ini kepemimpinan itu kata Imam Ghazali harus bijaksana. Tepat sasaran. Alat pertanian berikan kepada orang-orang petani. Tapi diberikannya kepada ASN. ASN butuhnya apa sih? Ya pulpen, ya laptop gitu ya. Kalau diberi alat pertanian nggak tepat, ini tidak tepat sasaran. Dan yang ketiga adalah tepat kegunaan, harus tepat kegunaan. 3 ini tepat sasaran, tepat waktu, tepat sasaran baru disebut dengan bijaksana. Yang keempat adil.
Adil itu pas, tidak kurang, tidak lebih. Ini adil. Kekuasaan itu memberikan sesuatu sesuai dengan kapasitasnya. Jangan karena hanya ini partai pendukung lantas diberi, ini jangan. Walaupun tidak menguasai. Wad'usyai' ghairu mahalih bahwa zulmun. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka itu adalah zalim. Apalagi kalau kita lihat lagi, idza wusidal amru min ghairi ahli fantaziris sa'ah. Kalau menempatkan seorang bukan pada ahlinya, maka dia tunggu tanggal kehancurannya. Dan yang kelima, menurut Imam Ghazali, seorang pemimpin itu harus berani. Kalau ada orang naik pohon kelapa, kemudian wah saya berani mau terjun dari pohon kelapa, itu berani apa bukan Pak? Bukan, itu nekat. Ya, itu nekat. Kalau berani itu apa? Berani itu bisa membuat program, kemudian menetapkan tujuannya apa, baru kemudian cara melaksanakannya. Sudah tahu cara melaksanakannya, tahu resiko yang bakal dihadapi, bagaimana kemudian sanggup menghadapi resiko yang dihadapi, itu baru disebut dengan berani. Ini syarat yang ditetapkan oleh Imam Ghazali sebagai pemimpin. Ada pada siapa dari 3 pemimpin yang sekarang calon itu? Wallahu a'lam, panjenengan akan melihat. Tapi insya Allah kalau menurut ajaran agama Islam itu dipenuhi, maka insya Allah negara ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Amin ya Pak. Iya, amin.